Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali bisa kumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara ingat bahwa segala sesuatu terjadi tidak kebetulan. Saya ingin saudara tetap kuat, bahkan setelah COVID-19 selesai, saudara mempunyai kekuatan yang baru, yang berbeda. Jangan saudara menjadi lemah, tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Segala sesuatu ada kebaikannya. Saudara lihat, Daniel juga dibawa ke Babel. Dia apa? Dia mengalami sesuatu, tetapi di negeri Babel itu yang asing buat dia juga bukan seorang orang Babel, dia hanya orang Israel, tetapi dia kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan banyak menolong. Itulah harapan saya buat saudara. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan, Kesungguhan Rasul Paulus dalam Pelayanan. Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Saya akan baca ayat ini, Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Silahkan saudara juga sama-sama membuka Alkitabnya, Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Saudara, ini ucapan dari Rasul Paulus. Dia pegang teguh akan firman Tuhan. Dia pegang teguh akan firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, ayat ini kelihatannya terpotong, harusnya mulai dari ayat 14. Nah, di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di sorga. Baru ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi Paulus lagi membahas, saudara, bahwa jangan kita bersungut-sungut atau berbantah-bantah dalam banyak hal dalam kehidupan ini, supaya hidup kita tidak bernoda, tidak bercela. Seringkali persungutan itu membuat hidup kita ini ada nodanya, ada cacatnya, saudara. Biar kita mau hidup dengan baik, usahakan hidup kita itu menjadi sesempurna mungkin. Walaupun kita tahu kita tidak sempurna, kita tahu Tuhan Yesus yang menyempurnakan kita, tetapi jangan kita bersungut-sungut yang menimbulkan kecacatan. Bangsa Israel di padang gurun banyak bersungut-sungut, saudaraku, sehingga mereka juga mengalami cacat dan tidak boleh masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan itu. Tuhan ingin kita bercahaya seperti bintang-bintang. Lalu, kata Paulus, sambil berpegang pada firman kehidupan. Itu yang kita mau perhatikan, yaitu ayat 16 dan ayat yang ke-17. Nah, sambil berpegang pada firman kehidupan. Itu berpegang ini sebetulnya artinya pegang erat-erat, pegang teguh, saudara. Sambil berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi maksud Paulus tidak bersungut-sungut, lalu kemudian hidup murni, dan sambil pegang firman. Kita ini sekarang hidup di dunia yang macam-macam, saudaraku, yang bengkok hatinya, yang kadang-kadang banyak yang nggak tulus, banyak yang nggak lurus,
kadang-kadang bilang iya, tapi sebenarnya tidak, saudara. Susah dilihat, saudaraku. Dan kita harus jaga hidup baik-baik di tengah bangsa yang bengkok ini. Kita tidak mau menipu orang, tapi kita tidak mau ditipu oleh orang. Sebab itu kita harus hati-hati. Nah, saudara, kita hidup di dunia yang bengkok hatinya dan sesat yang mendorong orang jatuh. Hidupnya sesat yang membuat orang itu jadi jatuh. Kalau kita tidak memegang erat firman kehidupan, kita tidak pegang erat firman Tuhan, bisa hancur hidup ini. Sebab itu pegang erat-erat firman Tuhan itu. Nah, ada 3 hal yang Paulus katakan di dalam Filipi 2, 14-16, yaitu yang pertama di ayat 14, roh yang tidak bersungut-sungut. Paulus mengatakan jangan kita mempunyai roh yang suka bersungut-sungut. Saudara, ini tidak baik. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan baik, karena kita mempercaya kepada Tuhan, dan karena Tuhan mengerti kita, saudara. Yang kedua, jaga hidup murni. Hidup tidak tercemar. Ini penting, saudara. Kita jaga hidup murni, kita jaga hidup murni kita. Dan yang ketiga, kita memegang erat firman kehidupan. Kita pegang baik-baik firman kehidupan ini. Nah, itu yang kita lihat di dalam 3 hal yang ada di dalam Filipi 2 ini. Nah, memegang erat firman Tuhan, memang di Yunaninya epeko, itu sebetulnya artinya bertahan. Kuat-kuat bertahan. Mempertahankan pikiran agar tetap di jalur firman kehidupan. Nah, saudara, jadi kita bertahan, pikiran kita itu bertahan, dan kita mempertahankan pikiran kita supaya tetap di jalur firman Tuhan. Kita jaga pikiran ini baik-baik. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, itu maksudnya. Saudara akan bertekun di situ, awasi dirimu dan awasi ajaran. Nah, mempertahankan pikiran kita tetap di jalur firman. Jadi saudara pertahankan pikiran ini. Jangan mau pikiran saudara dibawa kemana-mana. Ada banyak hal-hal yang seperti itu. Ada banyak ajaran-ajaran yang palsu, saudara. Saya dengar ada ajaran yang sesat yang muncul dari Korea lalu beroperasi di Indonesia. Saudaraku, hati-hati dengan banyak hal. Itu akan mengacaukan pikiran saudara. Saudaraku, itu yang ada. Nah, kita bisa melihat, kita mempertahankan. Saya tertarik misalnya dengan para prajurit dari Daud, saudara. Ada satu contoh yang saya lihat ini menarik untuk kita lihat. Dia ini bertahan di dalam peperangan. Kalau saya lihat di dalam 2 Samuel, coba saya cari dulu, saudara, 2 Samuel ini di bagian terakhir itu ada tentara-tentara Daud. Saya akan baca misalnya di ayatnya yang ke-11, 2 Samuel 23 ayat 11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Sudah lihat? Ini luar biasa sekali kalau kita lihat. Kemudian juga kita bisa melihat ini orang-orang yang luar biasa kalau kita bisa melihat, saudara. Ada Eliezer bin Dodo. Iya, saudara, kalau kita baca atau saya baca ayat 9, dan sesudah dia Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Saudara lihat si
Eleazar anak Dodo ini dia pegang pedang sampai pedangnya itu lengket. Karena dia pegang terus, dia bertahan. Ada orang Israel semua sudah pergi, tapi dia bertahan. Dia memegang erat itu firman Tuhan. Itu maksudnya saudara, tetap mengarahkan pikiran. Apapun yang terjadi, saudara harus berkata, pikiranku ada di firman. Pikiranku ada di firman. Pikiranku ada di firman. Saudara, itu memegang erat firman. Firman kehidupan. Inilah Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, firman kehidupan itulah Injil dari Yesus Kristus. Kita tidak hanya menikmati Injil, tetapi membagikannya. Orang Kristen yang benar adalah melalui hidupnya dan percakapannya telah mengarahkan orang selalu ke jalan yang benar. Ini yang ada. Saudara, bukan hanya melepaskan dari bahaya, tetapi juga mengarahkan keselamatannya. Jadi kita itu seperti itu. Jadi orang Kristen yang benar itu hidupnya, percakapannya selalu menuntun orang kepada jalan yang benar. Nah, tahukah Anda mercusuar? Saudara tahu mercusuar? Nah, mercusuar itu biasanya ada di pantai, di pinggir saudara, untuk mengarahkan kapal-kapal agar tidak melanggar. Jadi itu lampu terus jalan saudara di malam hari, sehingga kapal itu dia lihat sinar itu lalu dia mengarahkan. Terus sudah dia mengarahkan. Nah, sampai ke sana saudara, itu mercusuar tidak akan goyah, walaupun kapal besar sekalipun, ia tidak mengarahkan kepada keselamatan. Ada satu kisah saudara, ada satu kapal besar, dia tiba-tiba waktu dia jalan, ada prajuritnya mengatakan, Tuan, di sebelah sana ada lampu menyorot. Lalu si tuannya mengatakan, suruh itu minggir, suruh orang itu minggir. Lalu si tuannya mengatakan, saya adalah kapten kapal ini, dan saya menyuruh saudara minggir dari tempat ini. Lalu dijawab sama orang itu, saya hanya orang rendahan, tetapi saya menyuruh kapal Bapak minggir. Lalu si kaptennya marah dan dia mengatakan, saya membawa kapal perang. Lalu yang orang mengatakan, saya membawa mercusuar. Saudara lihat? Akhirnya kapal besar itu harus mundur. Saudaraku lihat, ia tetap dalam posisi. Walaupun orang itu mengatakan, saya kapten kapal, saya bawa kapal perang. Tapi mercusuar mengatakan, saya mercusuar yang harus menerangi jalan ini. Jadi saudara, orang Kristen itu tidak goyah. Kita tidak pegang firman kebenaran itu. Siapapun kita mengatakan ini jalan yang benar. Saudara, jika saudara ingin bersinar, saudara harus memberikan diri saudara kepada orang lain. Kita memberikan diri kita untuk orang lain. Tetapi diri yang seperti apa yang diberikan? Tentu bukan diri orang berdosa yang diberikan. Sebab itu sama saja memberikan tubuh orang sakit. Kita memberikan diri kita kepada orang lain. Itu bukan, saudara, bukan kita orang berdosa. Tapi kita orang yang disembuhkan, kita orang yang sehat, rohani kita sehat, baru kita bisa memberi. Kalau kita sakit, kita tidak bisa memberi, saudara. Kalau kita sehat rohani, kita harus bisa memberi. Itulah sebelum kita menjadi bisa memberikan diri kepada orang lain, kita harus sehat rohani kita, tinggal di dalam Tuhan. Misalnya saudara, kalau saudara punya imun tidak kuat, saudara tidak bisa menolong orang lain. Saudara. Jadi saudara harus sehat di dalam Tuhan. Ini yang ada. Baru kita bisa menolong siapapun juga, saudara. Jadilah sehat dalam Tuhan. Sebab itu pegang erat firman kehidupan. Ini penting, saudara, pegang erat firman kehidupan. Dulu Yesus diberikan kepada dunia. Bapa memberikan Yesus kepada dunia. Tetapi sekarang kita memberikan diri kita kepada dunia untuk menolong manusia yang berdosa. Sekali lagi, kita harus ingat, kita harus sehat lebih dulu. Dan sehat kita karena kita di dalam Yesus. Kalau hubungan saudara dengan Yesus itu tidak nyambung,
putus, saudara tidak akan bisa melakukan itu. Saudara tidak akan bisa mempersembahkan. Sebab itu hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Saudara, kalau tidak, kita akan terkena virus dunia. Misalnya, saudara tidak sehat rohani saudara dalam Tuhan. Lalu saudara melakukan sesuatu pelayanan untuk orang luar, saudara. Saudara akan terkena virus dari dunia ini. Dan saudara bisa mati. Sebab itu nomor satu sehat. Bagaimana caranya sehat dalam Tuhan? Saudara harus ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan ini penting, saudara. Nah, memegang erat firman itu bukan untuk diri kita saja, tetapi juga membagikan. Kita bagikan kepada orang lain. Sebab orang yang membagikan itu selalu diingatkan. Sebab itu jadi kuat. Karena diingatkan terus. Paulus kuat sebab ia suka membagikan firman kehidupan. Saudara, firman kehidupan itu ada dalam diri saudara. Coba belajar membagikan kepada yang lain. Belajar berdiri, menceritakan kepada orang lain firman kehidupan itu. Paulus memakai seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Paulus bersuka cita jika ada orang dimenangkan bagi Kristus, saudara. Sebab apalagi orang itu turut berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudara, Paulus senang dan dia bersuka cita. Dia ingin membagikan kebenaran firman kehidupan itu kepada orang yang akan membagikannya juga, saudara. Itu adalah sesuatu yang indah. Firman kehidupan artinya firman yang hidup. Rasul-rasul disuruh memberitakan firman hidup. Kalau kita lihat Kisah 5 ayatnya yang ke-20, Kisah 5 ayat yang ke-20, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi saudara, Alkitab kita itu adalah firman hidup. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, firman ini hidup. Sebab firman bekerja dalam hidup kita. Mengubah hidup menjadi baru, saudara. Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadi, perkataan Tuhan adalah roh yang hidup. Firman ini hidup. Itu, saudara, Petrus mengatakan bahwa firman hidup itu hanya ada pada Yesus. Saudaraku, kalau kita dengar firman Allah yang hidup ini, hidup kita dirubah. Firman itu benih yang hidup, saudara. Jangan lupa, firman itu roti yang hidup. Firman itu air yang hidup. Firman itu adalah kehidupan. Dan dia ngubah, saudara. Seluruh hidup kita itu jadi berubah. Jadi indah, saudaraku. Biarkan firman itu saudara pegang baik-baik. Lalu Paulus mengatakan, agar aku dapat bermegah. Nah, yang Paulus katakan ini, kalau saya coba perhatikan lagi di Filipi, pasalnya yang kedua ini, 2:16 ini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Agar aku dapat bermegah. Bermegah itu, saudara, ada dua memangnya. Yang negatif namanya sombong. Yang positif itu namanya, saudara, bukannya sombong, tapi bermegah kita bilang. Artinya senang sekali, sangat-sangat berterima kasih. Jadi ini bukan sombong, saudara. Paulus tidak cerita bahwa dia sombong, tidak. Paulus bermegah. Paulus ingin pada saat ia berdiri di tata anugerah Allah, pada saat dia berdiri, saudara, di pengadilan Allah, ia bermegah, ia merasa ada kebanggaan maksudnya, saudara, karena dapat mengerjakan semua beban pekerjaan dengan baik. Dia ada kebanggaan bisa berkorban buat yang dicintainya. Dia ada kebanggaan buat melakukan sesuatu. Paulus, saudara, di dalam pelayanannya selalu ingin lebih dari yang lain. Dia selalu ingin memberikan sesuatu lebih lagi.
supaya ia bisa bermegah. Dia ingin dalam pelayanan dia merasa bermegah. Ia bekerja lebih daripada yang lain, saudara. Dia bekerja lebih daripada siapapun yang ada. Melayani lebih dari yang lain, memberi lebih dari yang lain, saudara. Itu sesuatu yang bisa jadi bermegah dia. Sebagai seorang pemberita Injil, ia berhak menerima hasil dari pemberitaannya. Ia boleh, saudara. Dia boleh mendapat dari misalnya persembahan, atau dia bisa meminta, saudara, kepada jemaat yang dapat Injil, saudara. Sebab seekor lembu yang sedang mengirik tidak boleh diberangus mulutnya, saudara. Dia berhak menerima. Tetapi Paulus nggak pakai hak itu, saudara. Sebab ia ingin bermegah. Bahkan ia banyak berkorban, bahkan ia banyak memberi, bahkan ia melakukan sesuatu. Karena dia berkata ini kemegahannya. Jadi saudara, dia mempunyai satu sifat yang lain karena dia ingin bermegah dalam Tuhan. Minta atau dapat dari si pendengar, dari jemaat, itu hak, saudara. Itu tidak apa-apa. Itu memangnya kewajiban. Tetapi Paulus tidak lakukan itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Nah, kita bisa melihat ini. Paulus bangga atas hak istimewa yang Tuhan berikan kepadanya. Paulus tidak bermegah atas pemberitaan Injil, sebab itu bagi dia keharusan. Kan ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil itu adalah buat Paulus itu kewajiban dia, keharusan dia. Tetapi dia bermegah karena ia tidak mau memakai hak-haknya untuk dibantu oleh pendengar, saudara. Ia berusaha mencukupkan dirinya sendiri. Dia coba lebih, kadang-kadang, saudara, dia mau mengalami penderitaan. Sebenarnya bisa dia meminta, tetapi Paulus bersedia menderita, bersedia menanggung beban yang lebih besar lagi. Saudaraku, dia sanggup di dalam Tuhan untuk menerima banyak hal. Apa kebanggaan saudara? Kalau Paulus punya kebanggaan, dia ingin melakukan sesuatu lebih. Dia ingin memberi lebih. Dia ingin mengerjakan satu lebih. Segala sesuatu lebih. Kalau dia disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil. Kalau dikerjakan, dia kerjakan lebih. Apakah kebanggaan saudara? Apakah saudara bangga karena berhasil dalam pendidikan? Berhasil dalam pekerjaan? Berhasil dalam rumah tangga? Saudara, apakah saudara bangga karena bisa memberikan sesuatu kepada yang dicintainya? Saudara, iya, boleh saja itu saudara lakukan. Walaupun kita lihat itu banyak tentang keberhasilan secara materi. Boleh, saudara. Kita bangga. Oh, aku berhasil. Kita bangga, saudara. Tetapi, saudara, ada kebanggaan yang lain dari anak-anak Tuhan, saudara. Kebanggaan bisa memberikan sesuatu kepada yang dicintainya. Siapa yang saudara cintai? Istri, anak, orang tua, tetapi yang paling kita cintai Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, dia memberikan yang banyak. Karena Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk mati menebus dosa kita. Jika kita bisa memberikan apa-apa bagi Kristus, itulah kebanggaan Paulus, saudara. Kalau saudara bisa memberikan, kalau Paulus bisa memberikan apa-apa, itu kebanggaannya. Sebab itu ia bekerja dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatannya. Saudaraku, itu yang ada. Saudaraku, kita bisa memberikan lebih dan lebih dan lebih lagi buat Tuhan. Korban yang lebih, saudara. Tidak mudah memangnya. Dan tidak semua orang bisa mengerti. Tetapi orang yang mengerti, dia akan memberikan lebih, saudara. Itu yang ada. Kebanggaan yang kedua dari Rasul Paulus. Paulus mengerti apa yang dikerjakannya. Saudara, dia bukan seorang yang tidak paham, tapi yang mengerti apa yang dikerjakannya itu berdampak bagi kehidupan manusia dalam kekekalan. Jadi Paulus itu mengerti bahwa apa yang dikerjakannya itu dampaknya bahwa manusia dalam kehidupan kekal, bahwa manusia di dalam kerajaan sorga, bahwa manusia di dalam kehidupan yang abadi, yang kekal.
Saudara, kalau dokter bangga bisa menyembuhkan pasien, ada pasien disembuhkan dia bangga. Dia mengatakan, aku sudah menemukan obatnya. Lalu dia mengatakan, iya aku menemukan obatnya. Dan orang dikasih obat itu, saudara, lalu dia sembuh. Si dokter rasanya luar biasa. Tetapi saudara, pekerjaan rasul bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi menyelamatkan manusia dari kematian. Saya pikir bukan pekerjaan seorang rasul saja, tetapi pekerjaan kita semua, saudaraku. Sehingga ia berusaha, Paulus berusaha sebanyaknya menyelamatkan jiwa manusia. Dia berusaha menolong, dia menolong, saudara. Saya teringat, saudara, dengan satu orang yang diberi kepercayaan di Eropa. Kalau tidak salah orang ini orang Swedia, saudara. Dia dekat dengan Hitler. Pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi lagi dibawa masuk oleh tentara Nazi, masuk ke dalam kereta, saudara, masuk dalam kereta. Dan kereta api ini, saudara, sedang berjalan menuju kematian. Karena kereta itu akan dibakar habis dan orang-orang di dalamnya itu akan binasa. Tetapi seorang Swedia ini, saudara, dia datang dan dia kenal karena dia juga seorang orang yang dipercaya oleh negaranya. Dia datang dan dia berkata, aku ingin orang-orang ini dikeluarkan, saudara. Lalu dia mau catatan asal coret-coret, orang ini ya keluar, orang ini keluar. Dia kalau bisa sebanyak-banyaknya, saudara, itu dikeluarkan dari kereta api yang akan membawa kepada kematian itu. Keluarkan, saudara. Sampai akhirnya dari tentara Nazi itu jadi bingung lalu mengatakan, stop. Saudara, pada dalam hati dia, aku ingin kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tidak mati, dibunuh, dibakar. Saudaraku, itulah Paulus. Dia ingin sebanyak-banyaknya. Itulah sebanyak-banyaknya. Kita harus mempunyai jiwa, saudaraku, sebanyak-banyaknya menyelamatkan manusia. Adakah pekerjaan yang membanggakan selain dari menyelamatkan manusia? Saudara boleh jadi insinyur, saudara boleh menjadi sarjana, saudara menjadi ahli. Pekerjaan apa yang membanggakan? Yaitu menyelamatkan manusia. Saudara, adakah pekerjaan yang membanggakan selain dari menyelamatkan manusia? Saya pikir tidak ada. Bagi orang seperti ini, ia tidak takut mati demi keselamatan manusia. Saudara, tidak takut mati. Paulus bangga menjadi hamba Yesus Kristus. Sehingga seringkali menunjukkan diri sebagai hamba. Bahkan hamba yang paling rendah. Paulus bangga menjadi pelayan Yesus. Paulus bangga melakukan kehendak Tuhan. Paulus bangga menjalankan kehendak Tuhan. Paulus bangga melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, saudara harus bangga bisa melayani Tuhan. Apakah saudara mengatakan bangga? Kadang-kadang saya heran sama orang-orang Kristen. Pelayanan, saling dorong. Udah kamu saja, kamu saja, kamu saja, kamu saja. Saudaraku, saya kadang-kadang merenung berpikir, kok tidak bangga? Kalau bisa, udah kita aja yang melayani. Karena itu anugerah. Sebab ada orang saudara ingin melayani, tapi Tuhan tidak kasih. Dan sampai kapanpun Tuhan tidak kasih. Saudaraku, kalau saudara bisa, itu saudara harus mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebanyak-banyaknya saudara melayani Tuhan. Saudara mengatakan terima kasih ya Tuhan. Karena itu ada ya keindahan. Saudara harus bangga menjadi hamba Tuhan. Bangga bisa memberikan lebih. Bangga capek buat Tuhan. Bangga berkorban buat Tuhan. Bangga memberikan apa-apa buat Tuhan, saudara. Itu kebanggaan yang kita punya. Paulus tidak menyombongkan diri, tetapi ia bangga karena anugerah Allah. Saudara, bangga karena sesuatu. Bangga bukan karena aku yang mampu mengerjakan, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Saudara, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 ini adalah doa atau nyanyian Daud, saudaraku. Dia menyanyikan satu pujian tentang Allah. Sebab dia bangga kepada Allahnya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya Tuhan, punyamulah. Ya Tuhan, punyamulah. Saudara, ini kebanggaan. Kebanggaan Rasul adalah jika melihat semuanya datang kepada Tuhan. Dan kalau Daud mengatakan semua punya Tuhan,
Segala sesuatunya punya Tuhan. Saudara, banyak orang sombong akan dirinya, sombong akan kekayaannya, sombong akan kepandaiannya, sombong akan semuanya. Tetapi Paulus bangga akan kesungguhannya kepada Tuhan. Paulus bangga, saudara, bahwa Tuhan yang memberikan kepada dia anugerah yang besar, sehingga bisa melayani Tuhan, pergi kemana Tuhan tunjuk, saudara. Hari Kristus, ini kursi pengadilan Kristus, di mana semua orang suci mendapat pahalanya. Saudara, Paulus ingin pada hari Tuhan, ia bisa bermegah. Semua orang akan ada di hadapan kursi pengadilan Tuhan. Tuhan akan memberikan pahala apa yang dia telah kerjakan di dunia ini. Paulus ingin saat berdiri di hadapan hadirat Tuhan, berdiri di pengadilan tata itu, Paulus bisa penuh sukacitanya karena dia mendapat pahala yang begitu banyak. Paulus tahu di dalam 1 Korintus 15:44 dikatakan kemuliaan seseorang itu berbeda. Ada kemuliaan seperti matahari, ada kemuliaan seperti bintang-bintang, saudara. Dan Paulus ingin mengalami sesuatu. Dia bisa melihat tentang apa yang Tuhan sedang buat. Dia bisa melihat hari-hari di mana kursi pengadilannya itu ada. Saudaraku, pengharapan seperti ini tidak boleh hilang. Supaya kita semangat. Suatu kali saudara dengan saya akan berdiri di kursi pengadilan Kristus. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Bagaimana jawaban kita? Bagaimana semua itu? Saudaraku, itu menentukan banyak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Upah dan pahala. Tuhan bilang, semua yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Paulus tidak mau sia-sia. Paulus tahu bahwa yang dikerjakannya tidak sia-sia. 1 Korintus 15:48. Ada upah besar menantinya. Sebab itu ia berlari. Ia giat bekerja menyelamatkan manusia dari api neraka. Paulus sungguh-sungguh berlari, saudara. Sehingga tidak ada waktu untuk santai buat dia. Paulus tidak ingin kerja sia-sia ketika melihat kaum Yudaisme hendak mengacaukan jemaat, ia menegur dengan keras. Paulus tidak ingin bekerja tanpa hasil. Sebab itu dia menjaga jemaatnya dengan baik. Dia jaga umatnya, saudara. Paulus mengatakan, aku berlomba tidak percuma. Paulus berlomba, berlari. Seperti seorang siapa? Seperti prajurit, saudara. Kata di sini ditulis kata treko. Berlomba sebetulnya berlari. Itu treko, saudara. Treko itu seperti prajurit yang berjalan di medan pertempuran. Seperti jalannya prajurit. Saudara, kalau misalnya saudara lihat peperangan, menggambarkan tentang peperangan, atau saudara nonton tentang film peperangan, saudara, bagaimana prajurit bersikap, saudara? Oh, tidak ada jalan pelan, sudah dia lari, dia sembunyi mungkin, dia mulai siapkan senjata, dia mulai lihat semua. Wah, saudara, dia bekerja dengan cepat, bekerja dengan sibuk. Seperti itu kata treko itu. Treko itu, saudara, dia bekerja. Paulus, dia mengatakan, aku bekerja seperti prajurit yang ada di medan pertempuran. Dia bergerak, saudara. Atau juga Paulus mengatakan, seperti seseorang yang bekerja sampai tenaganya habis. Saudara, itu yang ada. Saudaraku, waktu saudara berdiri di fungsi pengadilan dalam pembagian pahala, apakah kita merasa telah memberikan seluruh kekuatan kita atau kita belum, saudara? Paulus berlari tidak dengan sia-sia. Paulus menyinggung bahwa ia sedang berlari dalam suatu pertandingan, bukan asal berlari, karena ia mendapat mahkota kehidupan. Jadi hidup ini bukan lari sana-sini, nggak ada tujuan, tapi lari dengan sungguh, saudara. Apakah berlari di stadion dalam perlombaan itu sia-sia? Kalau orang, saudara, mungkin dalam pertandingan di stadion dia lari mengelilingi, apakah sia-sia? Tidak, saudara. Sebab ada hadiah yang diberikan sesudah pertandingan itu selesai. Itu yang juga Paulus singgung dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita baca ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya baca ayat 26 dulu di 1 Korintus 9. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, Paulus berlari sedemikian rupa. Nah, berjadi lelah itu seperti seorang atlet, saudara, yang bekerja keras untuk menghadapi satu pertandingan. Dia bekerja keras. Apakah atlet itu sia-sia jika ia berlatih terus? Tidak. Sebab ia akan menang dalam pertandingan. Kalau menang dalam pertandingan, saudara, dia akan mendapat kehormatan, kemuliaan, saudara. Dan upah-upah jerih lelahnya. Tidak heran atlet itu bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Saudara, apa yang saudara kerjakan dalam melayani Tuhan? Mungkin saudara rasanya capek, berat. Saudaraku, saudara itu ada upah. Saudaraku, walaupun sudah di rumah, tetap pikirkan pekerjaan Tuhan. Tetap layani Tuhan. Apa yang sudah bisa kerjakan, kerjakanlah. Jangan sudah lalai dalam hal ini. Filipi 2 ayat 17, Paulus menyinggung dalam Filipi 2 ayat yang 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku, saudara. Paulus mengatakan, aku juga bersedia menjadi korban curahan. Aku bersedia mati karena Tuhan. Aku bersedia mati karena menyelamatkan, saudara. Paulus siap menjadi martir. Kalau biasanya dalam korban itu yang dicurahkan adalah anggur, tapi Paulus bersedia darahnya tertumpah. Paulus menerima banyak dari Tuhan. Ia ingin memberikan banyak kepada Tuhan. Paulus merasakan itu, saudara. Apakah saudara merasakan bahwa saudara telah menerima banyak dari Tuhan? 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, saudara. Sedangkan 1 Yohanes 3 ayat 16, ini Yohanes, dia mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Paulus melakukan hal itu. Dia bersedia untuk mati sekalipun. Saudara, biar semangat Paulus akan Tuhan, kebanggaannya itu menular kepada orang Kristen zaman sekarang, kepada saudara. Biar semangat itu ada. Jangan saudara punya semangat mulai kendor. Suatu waktu kita akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Saudara, disitulah saudara akan lihat semuanya. Jadi saudaraku, saya harap tetap semangat kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari saudara katakan, Tuhan aku mau. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu awatan-Mu. Ku rindu Kau, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara, kita rindu, kita siap, kita tantikan Tuhan. Oh saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu
untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, semangat dari Engkau, hadirat-Mu dari Engkau. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami Tuhan, supaya kami kuat di dalam Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pengumuman yang gereja, kita tetap ada juga saudara ibadah di gereja. Saudara juga silahkan saudara hadir. Kita juga pakai peraturan-peraturan yang ditetapkan saudara untuk keamanan dari jemaat. Tapi kalau saudara masih belum ingin, tidak apa-apa. Yang penting saudara setia kepada Tuhan. Saudaraku, saudara berdoa, layani. Jangan tinggalkan persekutuan bersama. Mari kita akhiri dalam doa lagi, saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Berkati jemaatmu, berkati umatmu, berkati Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mohonkan berkat daripadamu Tuhan, untuk jemaat, di pekerjaan, di apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati anak-anakmu. Kami mohonkan berkat ini turun tercurah bagi anak-anakmu. Tuhan, biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.